Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kembali lagi di Jakarta Selatan 1 Podcast Semanggi. Semangat membangun negeri. Halo Pak Frans, apa kabar? Kabar baik, Mas. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Iya. Terima kasih Pak Frans atas kehadirannya di studio kami. Dan hari ini kita akan membahas tentang pajak di era digital. Nah, selama pandemi ini layanan digital itu berkembang sangat pesat. Untuk DJP sendiri, layanan digital apa saja nih yang bisa diakses oleh kawan pajak? Terima kasih Mas Tobari. Memang di era pandemi ini kan mau nggak mau kita mengurangi tatap muka ya dengan para wajib pajak maupun ya sehari-hari pun kita kan juga mengurangi tatap muka. Sehingga mau nggak mau pelayanan dialihkan beberapa ke digital. Walaupun sebelumnya pun memang sudah banyak sekali layanan yang kita berikan kepada para wajib pajak itu dalam bentuk digital. Contohnya adalah pendaftaran kita melalui e-registration, kita bisa melakukan pendaftaran wajib pajak itu secara online, jadi nggak perlu lagi datang ke kantor. Kemudian juga kewajiban untuk penyampaian SPT itu juga bisa dilakukan melalui digital, melalui e-filing atau e-SPT. Kemudian juga beberapa hal yang lain. Nah, di era pandemi ini kemarin kan kita juga memberikan insentif nih kepada para pelaku UMKM. Mereka dibebaskan untuk membayar pajak atau pajaknya ditanggung pemerintah. Tapi mereka kan juga wajib memberikan laporan dan juga mendaftar untuk mendapatkan insentif tersebut. Itu pun diberikan secara online atau digital. Sehingga banyak sekali layanan-layanan yang sifatnya tadinya harus datang ke KPP, kemudian juga harus ketemu banyak orang, jadi kerumunan, itu kita hindarin. Sehingga akan lebih mudah bagi wajib pajak ketika datang melalui saluran digital. Kemudian juga nanti ke depan dalam rangka undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan untuk ada namanya program pengungkapan sukarela, itu juga nanti akan kita berikan dalam bentuk fully digital gitu, online. Jadi tidak lagi terjadi kerumunan pada saat mungkin kalau masih ingat 2016 lalu kan banyak sekali kerumunan wajib pajak yang datang untuk tax amnesty gitu. Tahun depan itu akan dilakukan secara digital. Jadi nggak perlu lagi datang KPP, nggak perlu bayar parkir, nggak perlu keluar bensin, pokoknya aman, tinggal submit secara online, selesai. Gitu. Nah, itu kan sudah banyak sekali Pak layanan perpajakan untuk kemudahan dan kenyamanan wajib pajak tentunya Pak ya. Mungkin kedepannya ini akan dilanjutkan setelah pandemi ini berlangsung. Apakah balik lagi ke normal atau ini akan dilanjutkan ke depannya Pak? Yang sudah ada tentu saja akan terus dilanjutkan ya, sehingga ada dua pilihan bagi wajib pajak. Kalau misalnya memang dia benar-benar nggak ngerti untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya secara online atau digital, dia masih bisa datang. Nah, kita punya namanya program Click Call Counter ya, bisa melalui klik atau melalui digital, sehingga nanti beberapa layanan kita switch yang tadinya manual itu nanti akan melalui online. Kalau misalnya dia masih belum ngerti juga, dia bisa telepon. Dia bisa telepon melalui klip atau kering pajak, sehingga nanti bisa mendapatkan jawaban daripada agen-agen di kering pajak tersebut. Kalau masih nggak ngerti juga, bisa datang langsung ke kantor. Tapi itu sebenarnya last resort gitu, terakhir, supaya itu tadi kita mengurangi antrian, mengurangi kerumunan, dan lain sebagainya. Nah, ke depan porsi yang digital ini akan semakin banyak. Jadi otomatis pelan-pelan mungkin wajib pajak juga akan berkurang untuk mengunjungi KPP atau kantor pelayanan pajak. Sama halnya kayak pelayanan di bank, kan sekarang kita udah jarang sekali pergi ke bank karena semua sudah digital, mobile banking dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi acuan kita juga. Nanti ke depan kita arahnya untuk yang pelayanan arahnya ke digital semua. Ke digital semua. Jadi ke depannya Pak, karena Indonesia juga mungkin internetnya saat ini belum begitu merata Bapak. Jadi kan mungkin ada beberapa kawan pajak yang masih terkendala oleh jaringan internet. Kemudian juga mungkin ada perbedaan kompetensi di bidang pengetahuan tentang IT tadi Pak. Jadi sumber daya manusia juga Pak ya. Jadi untuk menghadapi kendala ini seperti apa yang dilakukan DJP sendiri? Ya, itu sudah kita perkirakan. Jadi makanya tadi 3C itulah jadi jawabannya. Ketika tadi nggak hanya karena mereka nggak tahu, tapi mungkin karena kendala internetnya masih susah, atau mungkin tadi kecakapan teknologinya juga masih kurang, mereka bisa datang ke kantor pelayanan pajak. Tapi ini harusnya pelan-pelan sebenarnya kan berkurang, karena tadi infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah untuk teknologi informasi itu makin lama makin banyak, dan diharapkan nggak ada lagi tuh blank spot, nggak ada lagi tempat di mana internet itu lambat atau bahkan tidak ada sama sekali, itu akan berkurang. Kemudian juga kemampuan
teknologi dari masing-masing orang juga diharapkan juga meningkat karena tadi pemerintah juga dalam hal ini concern kepada sektor pendidikan. Sebagaimana diketahui kan 40% dana APBN itu untuk pendidikan. Makin lama makin canggih lah. Anak-anak sekarang kan makin melek teknologi dan juga semua bisa dilakukan melalui yang namanya handphone gitu. Once kita mendekati mereka wajib pajak itu melalui handphone, melalui cellphone yang bisa digunakan sehari-hari, saya rasa itu akan makin mempermudah mereka dan mereka sangat bisa mempelajari dengan cepat gitu kalau di handphone. Jadi itu pendekatan yang kita lakukan. Ya terakhir kalau masing-masing nggak bisa juga ya mau nggak mau ke kantor pelayanan pajak. Tapi itu sih pilihan terakhir ya. Jadi di kantor pelayanan pajak juga kita bisa bertemu dengan AR-nya ataupun dengan petugas di pelayanan dan mendapatkan layanan langsung dari petugas. Nanti bisa bertanya di situ secara langsung. Itu terakhir. Masih memungkinkan Pak ya? Betul. Biarpun itu jadi langkah terakhir kalau Ya. memang masih belum bisa juga ya Pak ya. Baik terkait tadi pendidikan, ini ada hubungan dengan edukasi perpajakan ya Pak ya. Jadi karena zaman digital juga, edukasi juga sekarang berjalan secara digital, online seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Pak ke kawan pajak mungkin layanan-layanan edukasi online atau perpajakan digital yang bisa diakses oleh kawan pajak itu apa saja contohnya? Ya, kan kita sudah punya situs pajak.go.id ya. Di sana nanti teman-teman bisa lihat di situ banyak sekali informasi-informasi terkait dengan perkembangan peraturan terbaru, kemudian juga misalnya informasi-informasi terkait lokasi KPP, kemudian juga kegiatan-kegiatan dari Direktorat Jenderal Pajak, termasuk juga nanti pada saat kita mensosialisasikan katakanlah harmonisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, kita akan membuat semacam landing page. Landing page ini satu page khusus yang digunakan untuk memberikan segala informasi mengenai undang-undang harmonisasi perpajakan, termasuk juga nanti program pemungutan sukarela atau PPS. Di situ mereka bisa akses, nanti di situ ada frequently asked question-nya, mereka bisa lihat di situ, kemudian juga informasi-informasi tentang kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP-KPP yang ada di sekitar kita, bisa lihat di situ juga, termasuk juga nanti kita cantumkan juga helpdesk yang di situ. In case misalnya mau bertanya langsung, kita cantumkan helpdesk-nya, dan diharapkan semua bisa dilakukan oleh petugas pajak secara centralized. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab dengan satu jawaban yang sama. Apalagi nanti KPP A jawabnya B, KPP B jawabnya lain lagi. Jadi membingungkan masyarakat. Dengan satu data seperti itu diharapkan nanti semua bisa terintegrasi informasi yang didapat. Dan juga frequently asked question tadi itu nanti diharapkan kita bisa update terus. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan baru, case-case baru dari wajib pajak terkait dengan undang-undang HPPB yang baru ini, kita update di situ. Nah, nanti mau nggak mau nanti itu terus berkembang sehingga permasalahan yang dihadapin harusnya ada semua di situ. Oke Pak, tadi kan sudah disinggung sedikit tentang program pengungkapan sukarela atau PPS. Nah mungkin Pak bisa dijelaskan sedikit saja tentang program PPS ini karena kan tahun depan ini sudah mulai nih dan tinggal hitungan hari saja. Ya, program PPS ini memang ada di dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi kita memberikan kesempatan bagi mereka yang belum mengungkapkan hartanya di dalam SPT tahunan itu nanti bisa dalam jangka waktu 6 bulan sampai bulan Juni itu diberikan kesempatan untuk memberikan penyampaian harta baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian nanti tarifnya berbeda ketika misalnya dia menyampaikannya untuk harta yang diperoleh sebelum adanya tax amnesty 2016 karena dulu ada kesempatan terus nggak dipakai atau belum sempat, jadi tarifnya lebih besar. Nanti tarifnya bisa dilihat di situ. Tapi yang menjadi inti dari ini adalah bahwa pemerintah ingin supaya ini adalah kesempatan terakhir bagi kawan pajak semua untuk menyampaikan apa-apa yang belum disampaikan. Karena kita punya pertukaran data sekarang itu nggak hanya dari masing-masing unit eselon 1, masing-masing kementerian atau lembaga, tapi kita internasional juga punya datanya. Jadi kalau misalnya kawan pajak punya harta di luar negeri, itu kita punya tuh datanya. Kita punya namanya Automatic Exchange of Information dengan beberapa negara yang sudah tergabung dalam kesepakatan global. Jadi hampir seluruh negara di dunia itu bisa bertukar data. Jadi kalau misalnya Mas Tobari beli tanah di Singapura misalnya, itu kemudian kita bisa tanya datanya. Kemudian juga kalau misalnya ternyata Mas Tobari punya tunggakan pajak di Singapura, pemerintah Singapura nyari nih, kita bisa juga kasih datanya ke mereka. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini kesempatan yang baik buat para wajib pajak, kawan pajak semua, bagaimana nanti ke depan setelah itu baru kita mulai lagi dari nol nih. Oke, udah diakuin, udah dibayar dendanya, fine-nya udah dibayar, sehingga nanti ke depan harusnya melaporkannya dengan patuh.
Dan begitu nanti kita bisa lebih nyaman lah, hidupnya lebih nyaman daripada kerja-kerja orang pajak, nanti malah lebih susah lagi. Nah ini kesempatannya 6 bulan. Dan tarifnya berbeda. Kalau misalnya ini, saya nggak hafal tarifnya, tapi pada intinya adalah supaya mereka bisa ada kesempatan terakhir sebelum nanti kita keluarkan semua data-data yang dimiliki, gitu. Intinya gitu. Baik kawan pajak, untuk menutup podcast kita hari ini, kita dengarkan kata-kata penutup atau kesimpulan dari Pak Frans. Silakan Pak. Makasih Mas Tobi. Mungkin bukan kesimpulan ya. Jadi dunia berubah seiring dengan perkembangan dunia teknologi informasi dan juga digital. Sehingga mau nggak mau Direktorat Jenderal Pajak juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak, sehingga memudahkan wajib pajak dari sisi waktu dan juga dari sisi tenaga dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya. Ini semua adalah dedikasi bagi negeri, sehingga diharapkan mereka bisa juga melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi lebih patuh dengan biaya yang murah. Kemudian yang tadi terakhir juga terkait dengan program pengungkapan sukarela, kami menghimbau para kawan pajak semua untuk ikut program pengungkapan sukarela. In case belum ada yang belum dilaporkan, baik itu harta ataupun apapun aset dan lain sebagainya yang ingin disampaikan ataupun wajib disampaikan tapi belum tersampaikan. Anggap saja ini sebagai membayar denda yang cukup mahal, tapi habis itu kalian aman semuanya. Demikian, makasih. Baik Pak Frans, jadi untuk kawan pajak yang sudah memenuhi syarat, silakan untuk mengikuti program PPS-nya di tahun depan. Oke, terima kasih banyak Pak Frans atas waktunya, semoga sehat selalu. Dan terima kasih juga untuk kawan pajak yang sudah menonton acara podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Semanggi, semangat membangun negeri.